Halo Sobat Sehat, sekarang kita akan membahas tentang syarat kecakapan khusus tempat dan fasilitas umum yang sehat. Apa sih tempat dan fasilitas umum itu? Tempat dan fasilitas umum itu meliputi lokasi, sarana, prasarana, di mana orang banyak berkumpul dan melakukan kegiatan, baik secara insidentil maupun secara terus-menerus, yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan atau perseorangan, yang dipergunakan langsung oleh masyarakat. Lalu, apa saja sih yang termasuk tempat dan fasilitas umum? Yang termasuk tempat dan fasilitas umum adalah yang pertama, fasilitas kesehatan. Yang kedua, fasilitas pendidikan. Yang ketiga, tempat ibadah. Yang keempat, hotel. Yang kelima, rumah makan atau usaha yang sejenis. Yang keenam, sarana olahraga. Yang ketujuh, sarana transportasi darat, laut, udara, atau sebagainya. Yang kedelapan, stasiun dan terminal. Yang kesembilan, pasar dan pusat perbelanjaan. Yang kesepuluh, pelabuhan dan bandar udara. Dan yang terakhir, tempat dan fasilitas umum lainnya. Tempat fasilitas umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kita perlu mengawasi untuk mencegah timbulnya penyakit, gangguan kesehatan, penularan penyakit lainnya, kecelakaan, atau kerugian lainnya. Nah, berikut ini adalah kriteria tempat dan fasilitas umum yang telah memenuhi syarat kesehatan. Yang pertama, lokasi tidak terletak pada daerah rawan bencana, kecelakaan, atau bekas pembuangan sampah akhir. Yang kedua, bangunan memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup, serta memiliki tata letak barang yang tidak membahayakan bagi pengunjung. Yang ketiga, tersedianya air bersih dalam jumlah yang cukup, serta memenuhi syarat kesehatan. Yang keempat, tersedianya akses kamar mandi dan toilet yang bersih dengan jumlah yang cukup, lantai yang kedap air, tidak licin, dan tidak ada genangan, serta terpisah antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, tersedianya tempat sampah yang terpilah, tertutup, kedap air, dan mudah dibersihkan dengan jumlah yang cukup. Yang keenam, saluran air tertutup, lancar, dan mudah dibersihkan. Yang ketujuh, tersedianya tempat cuci tangan yang dilengkapi oleh air mengalir dan sabun. Yang kedelapan, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus, kecoa, ataupun hewan liar seperti kucing atau anjing, serta perlu adanya pengawasan jentik pada tempat penampungan air bersih. Yang kesembilan, pengawasan kualitas pangan pada tempat fasilitas umum dengan menyediakan lokasi khusus penjualan makanan siap saji yang sudah memenuhi syarat kesehatan. Yang kesepuluh, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pengunjung ataupun pengelola dengan adanya media edukasi yang terpasang secara strategis seperti anjuran mencuci tangan pakai sabun atau membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-11, dari segi keamanan terdapat jalur evakuasi dengan tanda yang jelas dan tersedianya alat pemadam api ringan yang mudah dijangkau dan dalam jumlah yang cukup. Dan yang terakhir, tersedianya fasilitas penunjang tempat dan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan ruang P3K yang bersih serta layak untuk dipergunakan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa penyakit yang kemungkinan dapat ditularkan di tempat dan fasilitas umum, seperti diare, demam berdarah, influenza, TBC, tifoid, keracunan makanan, atau bahkan COVID-19. Untuk itu, mari sama-sama kita ikut menjaga kebersihan dan ikut menjaga sarana dan prasarana yang ada dan yang telah disediakan di tempat dan fasilitas umum. Nah, penyakit yang dapat ditularkan di tempat dan fasilitas umum diantaranya adalah melalui media air dapat menularkan kolera dan diare, melalui media udara dapat menyebarkan influenza, TBC, atau bahkan COVID-19, melalui media tanah dapat menyebabkan cacingan, melalui media makanan dapat menyebabkan tifoid dan keracunan makanan, melalui vektor nyamuk dapat menularkan penyakit demam berdarah dan malaria, melalui vektor lalat dapat menyebabkan diare, dan yang terakhir, melalui binatang pembawa penyakit dapat menyebabkan rabies, yaitu melalui gigitan hewan atau luka terbuka, antraks melalui gigitan hewan yang terinfeksi bakteri antraks, dan penyakit pes, yaitu terkena gigitan kutu tikus. Lalu, apa saja sih peran SBH dalam upaya penyehatan lingkungan di tempat dan fasilitas umum? Yang pertama, menyampaikan materi tentang tempat dan fasilitas umum yang sehat kepada pramuka lainnya. Yang kedua, sebagai wujud peran pramuka, pramuka dapat menyampaikan laporan penilaian
kepada petugas kesehatan lingkungan di mana lokasi tempat dan fasilitas umum tersebut untuk perbaikan sarana prasarana tempat dan fasilitas umum di lokasi tersebut untuk kedepannya. Dan yang ketiga, pramuka juga dapat memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat dan pengunjung tempat fasilitas umum untuk ikut menjaga kebersihan serta ikut menjaga sarana dan prasarana yang ada di tempat dan fasilitas umum. Nah, itu tadi syarat kecakapan khusus tempat dan fasilitas umum. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel Puskesmas Kecamatan Setiabudi agar teman-teman selalu mendapat informasi terbaru di channel Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar informasi yang baik ini dapat bermanfaat bagi semua sobat sehat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat dan fasilitas umum dan tetap terus selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat!